Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 13 Mei 2025. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda Yesus tidak diimani oleh orang Yahudi, namun Yesus tetap berkarya atas nama Bapanya. Para murid mendengarkan suaranya. Di Antioquia, para murid untuk pertama mendapatkan julukan orang Kristen. Para pewartanya adalah orang-orang baik penuh Roh Kudus dan iman. Aku dan Bapa adalah satu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami merayakan misteri kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur. Semoga kami layak menikmati sukacita penebusan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Tiga dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah. Dalam kebangkitan Yesus, kita berjalan bersama sebagai pesiara harapan dalam cinta kasih. Saudara-saudari, kesatuan antara Yesus dan Bapanya mengajak umat, mengajak kita untuk hidup dalam kesatuan dengan Allah dan sesama, serta menjadi saksi bagi kasih dan keselamatannya. Yesus dan Bapa adalah satu dalam cinta kasih Roh Kudus. Yesus adalah Sabda yang menjadi manusia. Dialah yang menyelamatkan kita dari penderitaan, kematian kekal, dosa, dan kuasa maut. Yesus dan Bapa adalah satu. Kesatuan iman kita sebagai orang Katolik mengingatkan kita panggilan untuk mengikuti Kristus, sekaligus jaminan keselamatan bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sini kita menyadari sungguh-sungguh Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, menyatukan kita dalam satu kawanan. Kita mengikuti Dia dan mendengarkan sabdanya, sebab Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang kekal, kehidupan abadi bagi semua orang.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan firman-Nya, sabdanya menjadi perintah bagi kita untuk mewartakan kebangkitan, yaitu keselamatan bagi semua orang. Setiap orang hadir dalam keluarga membawa sukacita. Dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari membawa sukacita. Dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat juga demikian, membawa sukacita Paskah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Bapa-Nya dan mendamaikan kita dengan sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, dalam misteri Paskah Putra-Mu, maut diubah menjadi sumber hidup. Semoga karena pertukaran suci ini kami Kau bantu dalam kehidupan kini dan Kau antar memasuki sukacita abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.